Pak. Pagi, Pak. Karena kalian semua masih murid baru, jadi kalian harus memperkenalkan diri kalian satu-satu ke depan. Oke, Pak. Oke. Dimulai dari kau. Perkenalkan, namaku adalah. Kok ketawa kau? Hah? Enggak apa-apa, Pak. Ulang ya, Pak. Perkenalkan, namaku Samsul. Nama bapakku. Nama bapakku. Cepatlah itu. Banyak lagi yang mau memperkenalkan diri nih. Iya, Pak. Kalau nama bapakku. Kok ketawa kau? Hah? Ini, Pak. Dia dipancing-pancingnya aku ketawa, Pak. Ih, nggak ada, Pak. Justru dia yang mancing aku ketawa, Pak. Udah. Tolong dulu serius kalian. Ini itu udah jam 5 sore. Bisa cepat dikit gak? Iya, Pak. Kalau nama bapakku. Dia lupa. Udah. Kau itu sebenarnya anak pungut lah, Sul. Janganlah bercanda, Bapak. Betul loh, kau itu dapat kami dari tong sampah yang di samping itu. Gak mungkin. Gak betul itu kan, Mak? Betul kata papamu itu, Nak. Karena kami kasihan ya terpaksa lah kami ambil kau. Ya kami rawat lah. Seriusnya, Mak? Kalau gitu, siapalah bapak kandungku dah? Ya nggak tahu lah kami. Kan kau dapatnya. Ya udahlah, pergi aja lah aku dari sini ya. Selamat, kau kena prank. Tahap apapun mama sama bapak ini. Udahlah, pala ngambek. Kami kan cuma bercanda. Enggak ada. Aku benci sama papa dan mama. Aku mau pergi aja dari rumah ini. Janganlah, Nak. Siapalah nanti lagi anak mama. Pokoknya aku pergi dari sini. Aku mau cari orang tua yang baru aja. Janganlah, Nak. Selamat, kalian berdua kena prank. Bapak anak sama aja. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Saya datang kemari karena mau menangkap Bapak. Hah? Kok Bapak saya ditangkap, Pak? Dia ini kami tangkap karena telah mencuri ayam tetangga. Hah? Gak ada aku curi, Pak. Udah. Nanti jelaskan saja di kantor.3 ikut kami. Papa pergi, anak. Jaga mamamu baik-baik kalian ya. Papa. Selamat. Kalian kena prank. Tumbul ayo, Pak. Hehehe, ada apa ini? Ini Pak Rete. Saya tadi di prank mau ditangkap sama dia ini, Pak. Anda ini jangan bikin masalah di kampung orang ya. Ya saya cuma ngepranknya, Pak. Mau prank atau enggak, tetap aja Anda itu bikin masalah. Anda harus dikasih pelajaran. Janganlah, Pak. Aduh. Sekarang ayo, ikut saya. Pak, janganlah. Maaflah, Pak. 1 ditambah 1 berapa? 2. Apalah. Hari ini kita ujian sejarah. Waktunya janganlah cepat kali kayak kemarin. Tenang aja, ujian kali ini waktunya sangat lama. Betulnya lama, Pak. Nanti cuma sedetik langsung dikumpul. Lama, selama-lamanya. Gitulah, Pak. Gitu kan enak ujian. Kalau gitu, nah, ini kertas ujiannya. Oke, Pak. Nadika, oke, Pak. Nah, Jordi, oke, Pak. Ya udah, kerjakan kalian lah. Santai aja kerjakannya ya, nggak usah terburu-buru. Waktunya sangat lama kok. Bapak mau tidur dulu, oke? Kebetulan lama kan, weh. Padahal kita udah 3 jam ujiannya, belum dikumpul-kumpul juga. Tapi aku langsung kukerjakan lah, bah. Biar langsung pulang. Aku juga kukerjakan lah, biar langsung pulang ya kan. Siap. Ayo kita kumpul, weh. Ayolah, aku pun udah siap ini. Pak, kami udah siap ujiannya, Pak. Tapi waktunya masih lama ini loh. Udah periksa kalian lah dulu. Mana tahu ada yang salah. Oke lah, Pak. Ayolah, weh, kita periksa dulu. Ayolah. Pak, udah siap, Pak. Udah kami periksa tadi ujiannya dan udah pas. Waktunya masih lama lagi loh. Kok udah siap aja kalian? Udah. Duduklah dulu kalian di situ. Tapi ini udah malam loh, Pak. Aku tahu ini udah malam. Tapi kan waktu ujiannya belum selesai. Masih lama. Iyalah, Pak. Ganggu aja, Pak. Pak, udah bisa dikumpul kertas ujiannya kan, Pak? Belum bisa loh. Waktunya masih lama lagi. Ya tapi masalahnya, Pak, ini udah lama kali. Kami udah sebulan di sini nggak pulang-pulang. Tapi waktunya belum selesai loh. Tapi aku udah lapar, Pak. Aku pun laparnya ini. Tapi kan waktu ujiannya belum selesai. Masih lama. Ini lamanya sampai kapan, Pak? Ya sampai selama-lamanya.
Ketika mereka lagi terbang menggitari Samudra Pasifik, tiba-tiba mereka... Sekali-sekali, ayolah kita ke rumahmu, Sul. Iya, Sul. Kami penasaran kali loh. Kayak mana rumahmu? Boleh. Ya udah, ayo, gaskan. Setelah mereka terbang beberapa jam, akhirnya kan mereka sampai ke rumah si Samsul. Oh, Mak. Cantik kali rumahmu ini, Basul. Tapi sayang, pintunya bentuk lob. Pintu kok bentuk lob? Kenapa dibikin bentuknya lob? Biar kita ketika masuk, itu penuh dengan cinta. Widih, amazing. Ya udah, ayo, masuk. Alamak. Kenapa kau, Jor? Lihatlah itu, Dik. What? Ada bandara di dalam rumahmu, Sul. Ah, iya, jadi ini itu dibikin sengaja biar kami itu bisa cepat berangkat langsung ke luar negeri, nggak harus ngantri. Tapi pesawatnya mana, Sul? Ini pesawatnya. Hah? Emang bisa? Pakai ini, Sul. Dari mana masuknya? Mungkin dari sininya masuk dia, Jor. Sekarang ayo kita ke lantai 1070. Bentar. Ini sepedamu, Sul. Ah, iya. Cuma udah lama nggak kupakai sepedanya ini. Gede kali, Cok, sepedanya. Kayak mana cara naiknya ini, Sul? Gampang. Tinggal dilemparkan aja kayak gini kok. Tuh, langsung sampai nanti ke atas. Agak lain. Udah. Ayolah langsung ke atas, ayo. Mereka pun pergi naik ke lantai 1070 menggunakan lift. Nah, kalau ini itu kamarku. Wih, mewah kali kamarmu ya, Sul. Iya kan? Tapi tempat tidurnya mana? Kok nggak ada? Ada kok. Tuh. Alamak, cemana kau tidurnya di situ, Sul? Gampang, tinggal pakai magnet di sini, terus kita kayak gini, nanti itu ditarik ke atas, nempel deh. Terus perosotan itu untuk apa dibikin di situ, Sul? Ya ini untuk turun langsung ke bawah lah, biar cepat. What? Ciudah. Ketika mereka sedang bertapa di pegunungan Himalaya, tiba-tiba saja bocil berkumis datang. Woi, Bang, reviewkan dulu rumah si Agus. Oke, gas. Ayo weh, tapi kalian tahu di mana rumah si Agus? Nggak tahu. Udah, kita cari aja dulu entah kemana. Setelah mereka pergi ke sana kemari mencari alamat, tapi nggak nemu-nemu juga. Udah semua tempat kita jalani, tapi nggak nemu-nemu juga rumah si Agus. Udah, kita tanya aja dulu sama Wak itu. Ya udah, ayolah. Wak, mau nanya. Di mana rumah Agus? Saya Agus. Bukan Agus Uwak maksudnya. Ya nggak tahu lah kalau gitu. Coba tanya itu. Misi Om, mau nanya. Rumah Agus di mana ya? Saya sendiri, Agus. Dan ini rumah saya. Bukan Agus, Om. Agus kawan kaminya, Om. Ya kalau itu nggak tahu lah, udah. Coba tanya yang sebelah itu. Bu, mau nanya. Rumah Agus di mana ya, Bu? Ya ini rumahnya. Yang betul, Bu, ini rumah si Agus. Ya betul. Dan saya sendiri Agusnya. Bukan Agus ibu maksudku. Agus yang keriting itu ya rambutnya, Bu. Ya nggak tahu lah aku, Dek. Soalnya ini itu kampung Agus. Semua orang yang ada di sini namanya Agus. Kalian. Ini dia orangnya, weh. Muncul sendiri. Ngapain kalian kesini, ha? Kami mau nge-review rumahmu. Bisa? Boleh. Ya udah, ayo, ikut aku. Akhirnya mereka pun pergi menuju ke rumah si Agus melewati sungai, alam baka, dan rumah Sakura. Nah, inilah rumahku, woi. Mana, Cok? Ini loh. Masa nggak nampak kalian? Ini. Mana? Nggak ada pun. Kuburannya semua ini, ha? Ini loh. Ini. Alamak. Ini kan rumah semut, Cok. Gigi kau lah rumah semut. Ini itu rumahku, Cok. Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, ma. Bijak kali kau, Dik. Yaudah. Ayo, masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa, bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Bodoh amat lah, udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari.
Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini. Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha. Alamak, kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat, jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha. Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor. Malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah.